Ternyata bulan itu pernah terbelah. NASA, Badan Antariksa Amerika. Bulan ada lembah keliling yang dalamnya sama membulat. Ternyata bulan pernah terbelah. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, beberapa tahun yang lalu Ustadz Abdul Somad atau UAS pernah mengatakan bahwa bulan pernah terbelah. Nabi pernah membelah bulan. Wow, luar binasa. Tidak hanya Ustadz Abdul Somad, tapi Halid Basalamah, kemudian Ustadz Felicia juga pernah mengatakan bahwa bulan pernah terbelah. Wow, gila, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini terbukti secara ilmiah? Jadi, menurut dugaannya, Ustadz Felicia mengatakan bahwa Nabi membelah bulan itu atau bulan terbelah itu terbukti secara ilmiah. Sama halnya dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan bulan pernah terbelah. Karena apa? Karena NASA meneliti, menurut NASA, ini kata Ustadz Abdul Somad ya, bukan kata saya. Menurut Ustadz Abdul Somad, bulan itu pernah terbelah. Ada semacam retakan, kata Ustadz Abdul Somad. Ada videonya tuh ya di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini terbukti secara ilmiah atau tidak? Jadi gini guys, ya sebelum saya jelaskan secara detail ya. Kalau misalnya Pak Ustadz Abdul Somad ini mengatakan Nabi membelah bulan atau bulan pernah terbelah itu dari sudut pandang keimanan, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang keyakinan, gua nggak bakal mencampuri, nggak bakal bikin video ini. Tapi kalau sudah bicara tentang ilmiah, maka saya sebagai kaum intelektual harus berpendapat, harus mengkritisi. Kenapa? Karena banyak warga Konoha itu yang perlu diedukasi. Mohon maaf yang itu videonya, bukan berarti saya si paling edukasi ya, tapi kalau ini tidak di counter, maka akan banyak warga Konoha yang percaya bahwa bulan itu pernah terbelah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu percaya bahwa bulan itu terbelah? Sementara, ya ini menarik sekali ya, ini unik sekali ya. Ini ada semacam kontradiktif di sini ya. Ada semacam kemunafikan di sini. Ustadz Abdul Somad mengatakan, menurut NASA, bulan pernah terbelah, ada retakan, diteliti ada retakan. Nah, itu prinsip pertama ya, garis bawah ya. Menurut NASA, kata Ustadz Abdul Somad. NASA, Badan Antariksa Amerika. Tapi pengikut daripada Ustadz Abdul Somad dan warga Konoha mengatakan bahwa NASA itu tidak pernah pergi ke bulan. NASA itu bohong-bohongan. Jadi teorinya adalah NASA terpaksa memalsukan semuanya. NASA itu hoax, ya. Apollo itu tidak pernah berhasil menginjakkan kaki di bulan. Neil Armstrong itu tidak pernah menginjakkan kaki di bulan. Itu cuma hoax, itu cuma green screen, itu cuma AI, itu cuma foto yang dibuat-buat gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di satu sisi Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa NASA pernah meneliti di bulan bahwa bulan itu retak, sementara di sisi lain umatnya atau banyak warga Konoha yang percaya bahwa NASA itu hoax, NASA itu tidak pernah mengirimkan orang ke bulan. Kan ini kontradiktif gitu. Ini kan nggak masuk akal, ada kemunafikan gitu. Gimana caranya NASA meneliti di bulan ya kalau tidak pernah menunjukkan orang sampai ke sana gitu. Kalau misalnya mengatakan, ya bisa aja menggunakan teleskop. Teleskop itu nggak cukup kuat gitu ya. Sementara Pak Ustadz Abdul Somad mengatakan NASA meneliti di bulan, bukan menggunakan teleskop. Nah, itu artinya bahwa di sini ada semacam takiyah gitu ya. Ada semacam kemunafikan gitu. Jadi, ini biasa disebut dengan cherry picking. Kalau ada sesuatu hal, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan akidah keilmuan, akidah ilmu pengetahuan, logika, dan sains, yang kalau cocologi, ya, maka kita akan mengklaim itu kebenaran. Walaupun dipaksakan gitu. Ini namanya ilmu
cocokologi gitu. Jadi menurut keyakinan saya, Pak Ustadz Abdul Somad ini adalah ilmu cocokologi. Malu sebenarnya, harusnya minta maaf ya Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena malu ya kalau kaum intelektual mendengar Pak Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti ini sangat-sangat bodoh sekali ya. Ya, pemahamannya bodoh sekali. Jadi gini guys, kita bicara data ya. Saya tidak asal mengangkat di videonya. Menurut data, kalau bulan itu pernah terbelah, maka akan terjadi bencana di bumi. Bahkan bumi akan kiamat kalau bulan terbelah. Itu menurut data, menurut sains. Nah, kenapa warga Konoha nggak kepikiran sampai ke situ? Karena warga Konoha itu menganggap bahwa bulan itu terbelah adalah hal yang masuk akal. Nah, kalau menurut sains ya bulan itu terbelah, maka laut itu akan kacau balau gitu ya, nggak bakalan tenang gitu. Pada faktanya menurut sains, pasang surut laut itu dipengaruhi oleh bulan. Tapi warga Konoha itu tidak kepikiran sampai ke situ. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berpikir secara rasional. Diajak berpikir logis, malah marah-marah gitu ya. Jangankan diajak berpikir logis. Saya mengkritik seperti ini juga pasti banyak nanti yang kepanasan, yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ya kemudian kemarin saya kritik hantu-hantu ya, kritik konten teori konspirasi ya. Maka yang hujat saya itu bukan konten kreatornya, tapi ya para fans-fansnya gitu. Ini sangat-sangat luar biasa, ini brutal sekali gitu. Kemudian, apa bukti bahwa manusia itu pergi ke bulan? Ada banyak bukti. Yang pertama batu, ya itu bukti pertama ya. Ini menurut sumber ya, menurut data. Jadi data itu harus ilmiah. Data itu bukan berdasarkan cocologi gitu, berdasarkan keyakinan, enggak. Ya itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, ada reflektor di bulan. Jadi manusia meninggalkan jejak di sana. Ada semacam cermin reflektor ditinggalkan di bulan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui pergeseran bumi dan bulan. Apakah ada pergeserannya? Jadi menurut sains ada pergeserannya beberapa senti ya. Ya setiap tahunnya gitu. Ya, makanya ada ditaruh kaca reflektor di bulan supaya apa? Supaya kita mengetahui jarak bumi dan bulan itu berapa gitu. Apakah bergeser atau tidak? Itu menurut sains. Kemudian selain itu ada banyak lagi ya. Jejak kaki misalnya. Kalau misalnya mengatakan ya itu kan bisa aja kan dipalsukan oleh NASA misalnya. Guys, ya semenjak NASA memberangkatkan orang ke bulan itu sudah ada terlibat jutaan orang. Emang jutaan orang bisa disogok gitu. Kemudian anehnya lagi, ketika Rusia memberangkatkan astronotnya ke bulan, maka warga Konoha percaya. Tapi kalau Amerika nggak percaya. Jadi ini sebenarnya karena kebencian kita sebenarnya guys. Kalau Rusia kita percaya kok. China percaya. Ya, tapi ini karena kebencian kita terhadap Amerika. Ini permasalahan agama sebenarnya, permasalahan politik dan sebagainya, kebencian gitu ya. Ini bukan permasalahan benar atau salah gitu ya. Karena kita benci dengan Amerika, sehingga kita ngata-ngatain Amerika. Ya ujung-ujungnya yang salah itu Amerika, Israel, ya Amerika, Israel. Kemudian kalau saya perhatikan di Konoha itu, kita tidak bisa membedakan mana keyakinan, mana sains, atau mana fakta ilmiah. Kita tidak bisa membedakan, kita menggabung-gabungkan. Kalau kira-kira sesuatu hal itu sesuai dengan keyakinan kita, kita akan berpikir bahwa itu logis, masuk akal, terbukti secara ilmiah. Jadi, kenapa saya kritik ini? Karena mereka bawa sains gitu, mereka bawa data ilmiah gitu. Kecuali kalau mereka mengatakan bumi itu pernah dibelah oleh Nabi, tapi itu keyakinan. Tapi itu misalnya metafora misalnya, oh itu sebatas mujizat misalnya. Oke lah, ya saya tidak masuk ke ranah itu. Tapi kalau sudah bawa ilmiah, bawa sains, harus diuji gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya ada yang mengatakan misalnya air minum ini ya, kalau lu minum air minum ini, gua meyakini lu pasti sakit perut. Itu kan sebatas keyakinan. Tapi kalau gua minum air minum gini misalnya nih, tapi gua nggak sakit perut gitu ya, nggak keracunan, nggak mati misalnya.
Apakah itu terbukti secara ilmiah? Enggak kan? Tapi banyak warga Konoha berpikir bahwa kalau kita minum air minum ini sakit perut, ya itu kan keyakinan gue. Nah, itu kan sebatas keyakinan. Ya, cuman kalau kita uji secara ilmiah, lalu keyakinannya nggak benar gitu ya, ya mereka marah-marah biasanya. Jadi mereka nggak percaya. Ya, kalau misalnya kita mengatakan keyakinan itu sebatas keyakinan, keyakinan itu kan belum tentu benar. Permasalahannya di Konoha itu banyak memaksakan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain gitu. Padahal keyakinan kita itu tidak terbukti secara ilmiah. Nggak bisa diuji gitu. Bukan berarti saya mengatakan keyakinan itu dongeng ya. Bukan. Tapi ya kalau kita bicara secara ilmiah itu kan ada kaidah keilmuannya gitu. Harus bisa dibuktikan secara empiris misalnya. Ya harus ada tahap-tahapannya. Jadi tingkatan keilmuan itu yang pertama itu kan keyakinan ya, itu yang paling rendah ya, keyakinan. Kemudian setelah keyakinan masuk ke ranah filsafat. Nah, setelah filsafat apalagi? Masuk ke fakta ilmiah. Setelah fakta ilmiah apalagi? Ya, fakta ilmiah, sains dan sebagainya itu satu kolam ya. Kemudian di atas dari fakta ilmiah ada lagi apa itu? Matematika. Ya, kemudian logika gitu. Logika dan matematika. Jadi itu tahap-tahapannya. Jadi keilmuan paling rendah itulah keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti nggak bisa, tapi nggak terbukti gitu. Karena ketika keimanannya nggak terbukti secara ilmiah kan biasanya kan marah-marah gitu ya, bawa massa gitu ya. Kemudian bawa umat gitu ya. Oh, kita dijolimi. Oh, ini nih ya. Oh, mengkritik agama kita ya, bawa massa, ngegeruduk rame-rame gitu ya, tanpa berpikir gitu ya, tanpa menggunakan otak gitu. Harusnya berpikir secara ilmiah itu harus mau diuji gitu. Misalnya nih, saya mengatakan nih, ini misalnya kendi misalnya. Oh, kendi saya ini tahan banting gitu. Nah, ketika ada orang meyakini bahwa kendi saya ini tahan banting, lalu saya banting ke tanah lalu pecah, dan tidak terbukti secara ilmiah. Lalu biasanya marah-marah tuh ya. Keyakinan seperti itu di Konoha kalau seperti kan. Ya itu kan sebatas keyakinan. Ya keyakinan bahwa misalnya nih gue mengatakan bahwa ya gue punya kendi anti banting misalnya. Ya anti pecah misalnya. Ketika saya taruh di lantai gitu ya, saya pecahkan ternyata pecah. Berarti keyakinan kita itu kan nggak benar kan. Nah kalau terbukti keyakinan kita itu nggak benar, biasanya akan marah-marah tuh ya. Jadi mirip seperti anak kecil ya. Perumpamannya seperti itu ya. Ya, kalau keyakinan kita itu nggak terbukti secara ilmiah, maka kita akan dikata-katain, oh kamu itu membenci agama saya. Playing victim ya biasanya. Oh kamu itu melawan Tuhan ya. Oh kamu itu membenci Tuhan ya. Kalau nggak percaya sama agama gue, berarti lu tuh melawan Tuhan ya. Lu mengingkari gitu. Ingkar dari mana? Ingkar dari Hong Kong gitu. Ya, jadi itu yang dari permasalahan di Konoha. Kita tidak bisa mengakui bahwa yang ada di dalam agama itu kan keyakinan. Agama itu kan keyakinan. Kalau misalnya mengatakan, oh, enggak kok agama itu kan sesuatu yang logis. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa bulan itu terbelah, kita meyakini bahwa itu logis. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Nggak ada bukti bahwa bulan itu terbelah. Nggak ada. Mana coba datanya? Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data ya. Saya tidak asal menganggap di video ini. Menurut data, bulan itu tidak pernah terbelah. Lalu kalau misalnya ada goresan-goresan di bulan katanya, ada garis-garis gitu. Itu tuh bekas zaman dulu itu ada air di sana. Makanya di bulan itu ada semacam cairan seperti di kutub utara gitu ya, cairan salju. Makanya ada misi Artemis meneliti ke sana, apakah nanti bisa hidup di sana gitu. Apakah ya air yang ada di sana itu bisa dijadikan oksigen, apakah kita harus bawa oksigen dari bumi. Nah itu tuh makanya ada misi Artemis gitu. Tapi kan kita kan nggak sampai kepikiran sejauh itu. Karena apa? Karena ya kita takut keimanan kita itu diuji gitu. Kalau sudah bawa-bawa ilmiah, bawa-bawa sains, baik Pak Ustadz Felix Xiao maupun Ustadz Abdul Somad, ya ini menurut saya pribadi itu sesuatu hal yang sangat-sangat bodoh sekali gitu ya. Jadi pemuka agama itu lebih baik mengurusin agama aja deh gitu ya. Malu gitu ya, nanti di roasting sama kaum intelektual gitu. Nanti dipermalukan sama kaum intelektual gitu.
Bukan berarti kita jahat, tapi ya ada ranah keilmuan gitu. Supaya generasi muda kita itu jangan tertipu gitu ya. Supaya mereka bisa berpikir cerdas, berpikir ilmiah, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami ya. Saya tidak memojokkan agama tentu di sini ya. Ya, tapi kalau keyakinan itu sudah bawa-bawa sains, ya mari kita uji gitu ya. Sama seperti teori kendi tadi itu. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa kendi gue tahan banting, ya udah banting aja. Apakah terbukti tahan banting atau tidak? Itu kan yang jadi permasalahan. Tapi permasalahannya kalau ketika kendi kita pecah, maka kita mengatakan, oh kamu jahat, kamu mengingkari Tuhan gue. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya playing victim ya. Ya, jadi kalau saya perhatikan, keimanan kita itu sebenarnya masih seujung kuku gitu ya. Harusnya keimanan kita itu bisa dikritisi, diuji gitu. Harusnya kita mengatakan bahwa bulan terbelah itu sebatas keimanan. Itu sebatas agama gitu. Jangan dibawa ke ranah-ranah ilmiah gitu. Ya, kalau dibawa ke ranah ilmiah itu harus bisa diuji gitu. Harus bisa diilmiahkan gitu. Harus terbukti secara empiris, ya, diuji berkali-kali gitu. Sama seperti vaksin misalnya. Vaksin itu kan terbukti secara ilmiah. Karena apa? Karena sudah dicoba ke beberapa orang, berhasil gitu. Sama seperti obat misalnya, obat influenza misalnya. Kita menemukan obat influenza. Lalu saya mengatakan misalnya nih, gue menemukan pil misalnya. Lalu gue mengatakan, pil ini adalah pil anti flu misalnya. Lalu seorang peneliti mengatakan, mari kita uji di laboratorium. Oh, nggak usah diuji, ya, yakin aja udah gitu. Nggak usah diteliti. Pokoknya yakin aja udah. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu, kita akan diketawain oleh para peneliti. Masa modal keyakinan? Nggak bisa, harus diuji dong. Kalau misalnya mengatakan nggak usah diuji, pokoknya yakin aja gitu. Yakin lu sembuh gitu. Kalau misalnya kita ngasih obat ke satu orang, ya tiba-tiba nggak sembuh gitu ya, kemudian ngasih ke 1000 orang nggak sembuh, berarti kayak keimanan kita itu atau keyakinan kita itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan? Ya, jadi kalau kita mau masuk ke ranah ilmiah, ya maka harus mau diuji gitu. Namun kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya pemuka-pemuka agama itu sosok ilmiah gitu ya. Si paling ilmiah gitu ya, giliran dikritik kaum intelektual nangis-nangis, oh kamu menjolimi saya, oh kamu itu anti agama, oh kamu itu. Jadi playing victim. Ya kalau mereka mengatakan itu terbukti secara ilmiah, harus bisa diuji dong. Itu guys. Ya, jadi semua yang saya katakan di video ada datanya, ada faktanya. Saya tidak ngarang gitu. Kalau mau bantah pakai data, bukan malah bantah pakai emosi gitu ya. Di Konoha seperti itu ya. Kalau keyakinannya tidak terbukti secara ilmiah malah nangis tuh, ya gue kasih tahu lu ya sama bapak gue gitu ya. Jadi keimanan kita tuh masih sebatas seperti itu. Kita masih kekanak-kanakan dalam masalah keimanan. Bukan berarti saya nyuruh yang video untuk meninggalkan agama, bukan ya, bukan. Tapi ada kaidah keilmuan. Kalau misalnya kita menganggap bahwa bulan terbelah itu dari sudut pandang metafor misalnya, mujizat misalnya, oke, nggak jadi masalah. Mujizat itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya bisa dikatakan bahwa mujizat itu kan ya itu masih sebatas keyakinan gitu. Nggak terbukti secara ilmiah. Ya, itu yang jadi permasalahannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak, itu artinya saya tidak menghargai kecerdasan yang nonton video ini. Karena saya yakin yang nonton video ini orang-orang yang sangat cerdas. Saya tidak mungkin mengajari orang-orang yang cerdas. Anda sebenarnya yang ngajarin saya. Karena saya yakin ya adalah orang yang cerdas, bukan saya. Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Silahkan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah,
Yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya bukan fans daripada Ustadz Abdul Somad. Salam rasional.